Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik, siswa-siswi SMA se-Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Teruntuk Bapak Ibu Guru Pendamping, terima kasih karena telah mendampingi putra-putri kita belajar hari ini. Dari Studio Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, dalam program Smart School, Generasi Smart, Berkarakter, Cerdas Ki. Oke, dari nomor 1. Nah, perhatikan nomor 1. Di nomor 1 ini adalah soal dalam bentuk materi, dia bukan dalam bentuk perhitungan, sehingga kita akan menjawabnya dalam sesuai dengan teorinya. Nah, di sini disebutkan unsur-unsur P, Q, dan R terletak pada periode ketiga. Oksida unsur P dalam air dapat membirukan lakmus merah, unsur R dapat bereaksi dengan asam maupun basah, unsur Q, konduktor yang buruk dan berwujud gas pada suhu kamar. Susunan unsur tersebut berdasarkan nomor atom makin besar adalah, nah diketahui di sini, yang diketahui apa? Yang diketahui adalah periodenya itu sama-sama ada di periode ketiga. Sehingga dia berada di dalam satu baris. Nah, periode itu kan satu baris ketika di dalam tabel periodik. Nah, kemudian dia bilang oksida unsur P dalam air dapat membirukan lakmus merah. Sehingga kita ketahui bahwa P itu dia bersifat basah. Karena dia dapat membirukan lakmus merah. Nah, kemudian ada unsur R dapat bereaksi dengan asam maupun basa. R itu berarti karena dia dapat bereaksi dengan asam maupun basa, maka kita sebut dia adalah amfoter. Nah, kemudian unsur Q itu adalah konduktor yang buruk dan berwujud gas pada suhu kamar. Konduktor yang buruk pada suhu gas dan dalam suhu kamar itu adalah non-logam, teman-teman. Non-logam. Nah, kita sudah tahu dia mereka adalah jenis-jenis unsur yang mana. Nah, dalam tabel periodik itu kita bisa tentukan. Untuk tabel periodik, semakin ke kiri dia akan bersifat basah. Jadi semakin kiri dia akan bersifat basah. Nah, jadi kalau sebelah kanan, semakin ke kiri bawah ya, semakin ke kiri dan semakin ke bawah dia akan bersifat basah. Sedangkan semakin ke kanan dan semakin ke bawah dia akan bersifat asam. Nah, maka P ini dia posisinya ada paling kiri, teman-teman. Kemudian R dia amfoter. Amfoter itu apa tadi? Dia bilang dapat bereaksi dengan asam maupun basa. Nah, karena dia dapat bereaksi dengan asam maupun basa, maka dia berada di tengah-tengah. Ada di antara basa dan asam. Kemudian Q, non-logam. Non-logam itu dia selalu berada di sebelah kanan, teman-teman. Jadi semakin ke kanan, dia adalah non-logam. Nah, karena kita sudah tahu bagaimana posisinya, jadi bisa kita urutkan. Dari yang terkecil ke terbesar, yang ditanyakan adalah nomor atom makin besar. Jadi kita urutkan dulu dari atom terkecil ke atom terbesar. Atom terkecil itu kalau di dalam tabel periodik kita bisa tentukan nomor atom itu semakin ke kanan maka dia akan semakin besar. Jadi semakin ke kanan dia akan semakin besar. Sehingga kita bisa urutkan dari P itu karena dia bersifat basa, berarti kita urutkan paling kecil nomor atomnya. Kenapa? Karena dia ada di sebelah kiri. Amfoter itu ada di tengah-tengah. Kemudian non-logam itu ada di sebelah kanan. Nah, kita lihat. Susunan unsur tersebut berdasarkan nomor atom makin besar. Kalau soalnya nomor atom makin besar, berarti dari kecil ke besar. Kita urutkan dari kecil ke besar. Kalau soalnya adalah dari berdasarkan nomor atom terbesar, berarti kita urutkan dari besar ke kecil. Karena dia bilang makin besar, jadi kita urutkan dari kecil ke besar. Jadi P, R, Q. Jawabannya adalah delta.
Nah, kalau soalnya dia bilang di sini nomor atom terbesar, kita ganti soalnya jadi terbesar. Nah, berdasarkan nomor atom terbesar, berarti kita urutkan dari besar ke kecil. Kalau dari besar ke kecil berarti tinggal dibalik. Q, R, P. Oke, seperti itu untuk nomor 1. Gampang kan? Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah soal perhitungan. Baik, kita lihat di dalam soalnya untuk mengoksidasi 40 gram cuplikan FeSO4 Mr 152 diperlukan 8,82 gram K2Cr2O7 dengan Mr 294 dalam suasana asam. Pada reaksi ini, ion dikromat diubah menjadi ion Cr3+. Kadar FeSO4 dalam cuplikan adalah, jadi kita buat dulu reaksinya teman-teman. Jadi untuk reaksinya kita bisa buat dia 6 Fe2+ ditambah dengan K2Cr2O7 menghasilkan 6 Fe3+ tambah dengan 2Cr3+. Nah, kita akan menggunakan reaksi yang ini. Untuk langkah pertama yang kita lakukan adalah karena kita akan menghitung kadar FeSO4, maka kita harus tahu dulu mol dari Fe yang digunakan dalam cuplikan. Untuk mencari mol Fe, kita bisa gunakan mol dari K2Cr2O7. Nah, caranya bagaimana? Jadi kita cari mol dari K2Cr2O7 dulu. Jadi mol K2Cr2O7 sama dengan rumus mol adalah massa per mR. Nah, massanya berapa? 8,82. Ada di sini ya. Jadi massanya adalah 8,82 gram. 8,82 gram dibagi dengan mR-nya yang ini 294. 8,82 dibagi dengan 294 itu hasilnya adalah 0,03. Nah, ini adalah mol. Nah, kemudian kita akan cari persentase dari FeSO4-nya. Bagaimana caranya? Langsung kita pakai rumusnya. Koefisien dari koef Fe yang terkandung di dalamnya dikali dengan mol K2Cr2O4 dikali dengan mR dari Fe2SO4 dibagi dengan massa cuplikan. Ini adalah rumus untuk mencari, jadi yang ini tuh adalah rumus untuk mencari massa dari Fe2SO4 ya. Ini massa Fe2SO4. Nah, jadi ini adalah rumus untuk mencari massa Fe2SO4 sehingga kita gunakan langsung koefisien dari Fe-nya itu adalah 6. Langsung kita masukkan 6 dikali dengan mol dari K2Cr2O4. Mol dari K2Cr2O4 adalah 0,03. Jadi dapat 0,03 dikali dengan mR dari Fe2SO4 itu adalah 152. Dibagi dengan massa cuplikan. Massa cuplikan itu ada di 40 gram. Jadi dibagi dengan 40.
menghasilkan 6 kali 0,03 dikali 152 itu adalah 27,36 dibagi dengan 40. Sama dengan 0,684. Nah, yang ditanyakan adalah persentasenya. Berarti ini tinggal dikali dengan 100%. Sehingga didapatkan 68,4%. Oke, jadi didapatkan di sini 68,4%. Jadi jawabannya adalah Charlie. Oke, bagaimana? Gampang nomor yang ini? Jadi untuk nomor seperti ini, untuk soal seperti ini, itu kita bisa pakai diketahui, ditanyakan, penyelesaian agar lebih mudah mengidentifikasi yang mana yang akan digunakan dan yang mana yang tidak akan digunakan. Nah, untuk nomor yang ini selesai, kita lanjut di nomor berikutnya. Nah, nomor berikutnya adalah pada suhu 27 derajat Celcius sebanyak 13,86 gram sukrosa dengan rumus molekulnya C12H22O11 dengan Mr 342 dilarutkan dalam air sampai volumenya 200 ml dengan R sama dengan 0,082 liter ATM per mol Kelvin. Maka tekanan osmotik yang terjadi sebesar, kita buat dulu, diketahui, ditanyakan, penyelesaian. Kalau teman-teman sudah mahir, sebenarnya tidak diperlukan diketahui, ditanyakan, penyelesaian. Tapi ketika kita belum mahir, boleh dipakai diketahui, ditanyakan, penyelesaian. Diketahuinya apa? Sebanyak 13,86 gram sukrosa. Jadi massa dari sukrosa C12H22O11 sama dengan 13,86. Kemudian Mr C12H22O11 sama dengan 342 yang ini. Kemudian dilarutkan sampai volumenya 200 ml. Volume sama dengan volume larutan sama dengan 200 ml. Kemudian R sama dengan 0,082 liter ATM per mol Kelvin. Kemudian T itu adalah suhu, didapatkan dari sini. Nah, karena suhu di dalam rumus yang ini, di dalam tetapan ini adalah K, jadi kita ubah dari Celcius ke Kelvin. Karena ini 27 derajat Celcius, berarti kita akan tambah dengan 273 Kelvin. Dapat 300 Kelvin. Nah, sudah ditulis diketahuinya, kemudian apa yang ditanyakan? Ditanyakan adalah tekanan osmotik atau P. Nah, penyelesaiannya. Untuk penyelesaian, kita cari pakai rumus dari tekanan osmotik. Jadi P sama dengan M kali R kali T. Jadi M kali R kali T. M itu apa? M itu adalah konsentrasi. R itu apa? R adalah tetapan gas. Kemudian T adalah suhu. Nah, kita lanjut. Jadi, apakah sudah diketahui molaritasnya? Apakah sudah diketahui molaritasnya? Belum. Nah, jadi kita cari dulu molaritasnya. Boleh kita cari molaritasnya. Molaritas itu dicari menggunakan rumus M sama dengan N per V. Nah, N per V. Karena di dalam sini, V-nya itu dalam bentuk mili, kemudian belum diketahui molnya, maka kita bisa jabarkan lagi rumus dari ini. Maka akan kita dapatkan massa per MR dikali dengan
1000 per mililiter. Nah, rumus yang ini bisa langsung dimasukkan ke dalam sini. Jadi kita tulis massa, sepertinya tidak cukup. Kita pindah pembahasannya ke sini. Jadi kita dapat P sama dengan M dikali R dikali T. Jadi massa, M-nya tadi dari rumus yang ini, jadi massa per MR dikali dengan 1000 per mililiter dikali dengan, dalam kurung, dikali dengan R dikali dengan T. Nah, ketika rumus yang ini yang digunakan, maka yang diketahui bisa langsung dimasukkan ke dalam rumusnya. Jadi, masanya berapa? Masanya adalah 13,86. Jadi, kita bisa pakai 13,86 dibagi dengan MR. MR-nya adalah 342, sorry. 342 dikali dengan 1000 dibagi dengan mililiter, volumenya 200. Nah, dikali dengan R-nya, nilai R-nya yang ini 0,082 dikali dengan T-nya yang ini dalam bentuk Kelvin ya. Jadi 300. Nah, bisa kita dapatkan 13,86 dibagi dengan 342 itu adalah 0,040. Kemudian 1000 dibagi 200 itu adalah 5. 0,040 dikali 5 dapat 0,2 dikali dengan 0,082 dikali dengan 300. Nah, maka akan didapatkan hasilnya adalah 4,92 atm. Oke, itu untuk nomor 3 ini. Gampang bukan? Gampang. Jadi, kita harus pakai untuk supaya lebih berurutan atau supaya lebih terarah pencariannya, kita bisa pakai diketahui, ditanyakan, dan penyelesaiannya. Seperti itu teman-teman. Oke, mari kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, nomor berikutnya adalah sekeping logam seng direaksikan dengan larutan asam sulfat 4M dan bereaksi menurut reaksi Zn padat plus H2SO4 larutan menghasilkan ZnSO4 plus gas H2. Data yang diperoleh setelah beberapa menit sebagai berikut. Jadi disajikan datanya, ada data suhu, data waktu, kemudian volume. Nah, suhunya dalam Celcius, waktunya dalam detik, dan volumenya dalam centimeter kubik. Nah, ada 3 datanya, yaitu ketika suhunya sama-sama 27 derajat Celcius, jadi suhunya tidak berubah. Kemudian waktunya dari 0 detik sampai dengan 40 detik. Kemudian volumenya dari volume gas 0 sampai dengan volumenya 10 cm pangkat 3. Nah, laju reaksi logam seng tersebut sebesar, jadi kita cari menggunakan laju reaksi ya. Jadi kita pakai rumus V sama dengan, karena yang diketahui adalah volume gasnya, dan yang ditanyakan juga adalah volume gas di sini. Yang ada di opsi itu adalah volume gas, maka kita bisa pakai delta V sama dengan delta T. Delta V itu apa? Jadi dia perubahan suhunya berapa? Nah, perubahan suhu dihitung 10 dikurang 0, 10 dikurang 0 dapat 10 dikurang 0 dibagi dengan 40 dikurang 0. Ini dalam sentimeter
pangkat 3. Kemudian ini dalam second. Nah, 10 kurang 0 itu adalah 10 dibagi dengan 40 dikurang 0, 40. Dapat 1/4. 1/4 nilai desimalnya adalah 0,25 cm pangkat 3 second atau detik min 1. Kenapa min 1? Karena dia adalah pembagiannya di sini ya. Di sini dia di bawah, di bagian bawah. Jadi naik, dia akan menjadi minus 1. Oke, jadi jawabannya adalah error ya. Di sini kurang komanya. Oke, jadi jawabannya adalah error. Gampang bukan nomor yang ini? Jadi, untuk soal laju reaksi itu ada beberapa soal. Nah, soalnya itu dia rumus yang akan digunakan itu bergantung dari apa yang diketahui di dalam soal. Jadi karena di sini diketahui volume dengan waktu, maka kita pakai delta V per delta T. Kalau yang diketahui adalah konsentrasi dengan waktu, maka kita bisa pakai delta konsentrasi dibagi dengan delta waktunya. Nah, kalau yang ditanyakan adalah, karena yang ditanyakan di sini adalah laju reaksi, kalau yang ditanyakan adalah orde dari laju reaksinya, berarti kita akan disajikan di soal itu data dari laju reaksinya sendiri. Oke, sekian untuk nomor 4. Selanjutnya, kurva X adalah hasil observasi penguraian 100 ml hidrogen peroksida 1M yang dikatalisis dengan mangan 4 oksida. Perubahan yang membuat kurva Y menjadi X adalah, kita lihat di sini ada kurvanya. Jadi teman-teman kalau dia soal seperti ini kita harus bisa membaca kurvanya. Jadi di sini ada kurva X dengan Y, di mana Y-nya itu kurvanya grafiknya seperti ini. Jadi grafiknya naik begini. Ini adalah Y. Dan biru itu adalah X. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah perubahan yang membuat kurva Y menjadi X. Jadi kurvanya itu harus turun. Nah, jadi dari Y menjadi X. Nah, untuk soal yang ini kita lihat dari A, B, C, dari opsinya saja. Ini di bagian Y-nya itu adalah volume oksigen yang terbentuk. Kemudian di bagian waktunya, di bagian X-nya horizontalnya itu adalah waktu. Nah, kita lihat A menambahkan air sebanyak 50 ml. Kalau menambahkan air, itu berarti kalau pelarutnya ditambahkan, airnya ditambahkan, otomatis konsentrasinya akan berkurang. Konsentrasi berkurang. Nah, kemudian menambahkan jumlah katalis. Kalau ditambahkan jumlah katalis, maka reaksinya akan semakin cepat. Nah, kemudian kalau dinaikkan suhu, apa hubungan suhu dengan volume? Jadi, reaksinya akan semakin cepat juga. Oke, kemudian menaikkan tekanan. Tekanan itu berpengaruh pada reaksi ketika senyawanya dalam bentuk akan berpengaruh sangat signifikan pada reaksi ketika senyawanya dalam bentuk gas. Tetapi ketika senyawanya dalam bentuk cair, dia tidak akan terlalu berpengaruh. Nah, di dalam sini itu dia dalam bentuk cair sehingga ini tidak relevan. Kemudian menambahkan hidrogen peroksida 2M. Jadi konsentrasinya ditambah. Kalau konsentrasi ditambah, maka reaksi akan semakin cepat. Nah, kita lihat dari grafiknya, kalau kita mau mengubah dari Y menjadi X ini, maka reaksinya harus diperlambat. Kenapa diperlambat? Supaya grafiknya turun. Nah, untuk memperlambat itu jawabannya adalah alfa.
Karena katalis itu dia tidak bereaksi, tapi dia mempercepat laju reaksinya. Jadi kalau dia Bravo, itu dari X ke Y. Ini Bravo. Kemudian Charlie itu menaikkan suhu, maka reaksinya akan semakin cepat. Jadi dari X juga ke Y. Ini Charlie. Kemudian menaikkan tekanan itu tidak relevan. Kenapa? Karena tadi untuk tekanan itu akan berpengaruh signifikan ketika dia bereaksi pada saat gas. Kemudian kita lihat menambahkan hidrogen peroksida, berarti yang error itu juga dari X ke Y. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi ini sebenarnya merupakan kita bisa lihat laju reaksi. Dia adalah bentuk laju reaksi tapi dibentuk dalam grafik. Nah, untuk soal ini sebenarnya perlu diketahui banyak teori tentang laju reaksi. Jadi kita harus hafal mengenai teori-teori laju reaksi itu sendiri. Oke, sekian untuk nomor ini. Gampang bukan? Oke, selanjutnya untuk nomor berikutnya. Nah, nomor yang ini, diketahui persamaan termokimia berikut. Besarnya entalpi diketahui persamaannya adalah 2NO plus O2 menghasilkan N2O4 delta H A kilojoule. Kemudian NO plus O2 menghasilkan NO2 delta H sama dengan B dalam bentuk kilojoule. Besar dari entalpi untuk reaksi 2NO2 dalam bentuk gas menghasilkan N2O4 gas adalah, jadi yang ditanyakan adalah delta H dari reaksi yang ini. Nah, untuk mendapatkan reaksi yang ini, maka kita perlu berpatokan pada kedua reaksi ini. Nah, jadi kita buat reaksinya dulu. Jadi kita akan sesuaikan reaksi yang diberikan dengan reaksi yang ditanyakan. Jadi reaksi yang ditanyakan itu adalah 2NO2 itu ada di posisi reaktan. Sedangkan NO2 ini ada di posisi produk. Maka untuk ini kita akan balik reaksinya. Jadi reaksinya NO2 dalam bentuk gas menghasilkan NO gas plus O2 gas. Nah, ini delta H sama dengan B kilojoule. Di sini kita lihat bahwa NO2-nya itu 2. Dia ada koefisien 2-nya di sini. Ini ada koefisien 2 di sini. Karena ada koefisien 2 di situ, maka reaksi ini harus dikali 2. Jadi kita kali 2. Karena tadi reaksinya dibalik, NO2-nya berada di posisi produk, maka delta H-nya akan berubah menjadi minus. Nah, kemudian selanjutnya ada N2O2. Jadi kita buat N2O2, 2NO plus O2 menghasilkan N2O2 dalam bentuk gas. Nah, jadi nanti yang ini bisa dicoret. Ini 2. Nah, akan dihasilkan 2NO2 dalam bentuk gas. N2O4, O4 dalam bentuk gas. Delta H-nya, ini tadi delta H-nya adalah A. Ini 2 dikali B, jadi delta H sama dengan min 2 kali B, 2B plus A. Jadi untuk delta H itu akan ditambah. Reaksinya ini akan ditambah. Nah, jadi min 2B plus A
Atau bisa kita tulis A min 2B kilojoule. Jadi jawabannya adalah delta. Oke, untuk nomor yang ini, jadi kita hanya perlu untuk membolak-balik reaksi, kemudian plusnya jadi minus atau minusnya jadi plus. Jadi tergantung dari reaksi yang ditanyakannya apa. Nah, tergantung dari reaksi yang diketahui dan reaksi yang ditanyakan. Ini kalau misal dia dalam bentuk 2 reaksi. Kalau 3 reaksi, boleh teman-teman lanjutkan saja. Ini kan reaksi pertama, kemudian reaksi kedua, dan reaksi ketiga, dan seterusnya. Jadi akan disesuaikan kalau misalnya NO ada di sebelah kanan, berarti dia harus ada di sebelah kanan yang diketahui, yang ditanyakan. Karena ini NO2-nya ada di sebelah kiri, maka NO2 yang diketahui itu harus dipindahkan dari sebelah kiri, dari yang ini ke sebelah kanan, ke sini. Oke. Nah, ketika reaksinya dibalik, jadi ini kan dibalik dari produk menjadi reaktan di sini, maka delta H-nya akan berubah menjadi minus. Nah, itu tidak boleh dilupa. Oke, itu untuk nomor yang ini gampang, kurang lebih bisa dikerja dalam waktu 30-40 detik. Oke, selanjutnya nah, diberikan struktur senyawa alanin. Struktur dari senyawa alanin. Pernyataan yang benar mengenai senyawa alanin adalah pernyataan yang benar dari senyawa alanin. Nah, ini adalah struktur dari senyawa alanin, teman-teman. Jadi ada CH3, O, OH, dan juga NH2. Kita lihat dari opsinya. Opsi A tidak memiliki pasangan elektron bebas. Jadi pasangan elektron bebas itu yang mana? Pasangan elektron bebas, teman-teman, itu contoh kalau H2O, kita ikat H2O. Sorry, kita hapus yang ini. Teman-teman pasti ingat struktur Lewis kan? Jadi ini adalah struktur Lewis dari H2O, di mana satu elektron dari H itu akan berikatan dengan satu elektron dari O. Jadi ini terbentuk, kemudian ini juga terbentuk. Nah, itu disebut dengan pasangan ikatan. Jadi elektron yang berikatan. Kemudian pasangan elektron bebas yang mana? Yang ini. Jadi yang tidak berikatan dengan unsur lain itu dinamakan dengan pasangan elektron bebas. Jadi kalau namanya juga pasangan, jadi dia harus 2 ya, bukan 1. Nah, lanjut kita lihat A tidak memiliki pasangan elektron bebas. Kalau dilihat dari sini, kita lihat contoh di O. O yang ini. O itu kan dia memiliki 6 elektron valensi. Nah, di mana yang berikatan itu ada 2, ditandai dengan rangkap 2 ini. Maka yang berikatan itu ada 2 di sini. Jadi masih ada sisa 4. Nah, 4-nya itu berarti bebas. Kalau 4 elektron bebas, berarti dia ada 2 pasang elektron bebasnya. Berarti ini salah ya, karena di sini ada O yang memiliki pasangan elektron bebas. Kemudian B, tidak dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air. Air rumusnya adalah H2O. Nah, ikatan hidrogen itu terbentuk dari unsur-unsur apa saja? Jadi, ikatan hidrogen itu terbentuk dari unsur fluor, nitrogen, dan oksigen. Jadi, fluor, nitrogen, dan oksigen. Selama ada unsur ini, maka dia akan membentuk ikatan hidrogen ketika berikatan dengan H ataupun berikatan dengan O. Nah, air itu pasti ada H-nya, H2O. Oke? Jadi karena dia ada H-nya, kita lihat di dalam struktur yang ini, struktur senyawa alaninnya, itu ada N. Kalau ada N, berarti otomatis pasti akan ada ikatan hidrogennya. Kenapa? Karena N ini akan berikatan dengan H dari H2O itu tadi. Jadi B ini salah juga. Kemudian
bersifat optis aktif. Jadi apa yang dimaksud dengan optis aktif? Jadi optis aktif itu artinya adalah dia memiliki geometri molekul di mana geometri molekulnya itu bisa berputar. Dan ketika berputar dia bisa memantulkan cahaya. Nah, sehingga kita lihat biasanya atom yang bisa memiliki optis aktif itu adalah atom C chiral. Nah, atom C chiral ini apa? Jadi C chiral itu berarti dia ada atom C yang berikatan dengan 4 unsur yang berbeda atau 4 senyawa yang berbeda. Nah, kita lihat di sini ada 3 atom C, teman-teman. Ada atom C yang ini, kemudian atom C di sini, dan atom C yang ada di sini. Nah, untuk atom C yang sebelah kiri, kita lihat dia berikatan, kita uraikan. Jadi dia berikatan dengan C, H, H, H. Kemudian dia berikatan dengan C yang lain, yaitu C yang ada di bawah sini. Nah, untuk C yang ada di bawah sini, yang ini, dia berikatan dengan C yang ada di sini, kemudian C dengan C yang ada di sini, kemudian di bawahnya dia berikatan dengan N, H2, N. Nah, kemudian ada C yang di atas sini. Untuk C yang di atas sini, itu dia berikatan dengan C, dia berikatan dengan O, kemudian dia berikatan dengan OH, kemudian yang satunya dia berikatan dengan NH2. Nah, jadi ada atom C yang berikatan dengan senyawa yang berbeda. Jadi ada yang ini. Nah, ini disebut dengan C chiral, di mana untuk senyawa geometri untuk struktur geometri molekul dari alanin sendiri itu ada L-alanin, kita sebut dengan L-alanin, dan D-alanin. Di mana L-alanin dan D-alanin ini dia saling berkebalikan atau saling bercermin. Sehingga ketika dia saling bercermin, dia disebut dengan optis aktif. Jadi jawaban C benar. Nah, D rumus molekul dari C3H6O. Rumus molekulnya C3H6O. Tentu saja salah. Kenapa salah? Kita lihat dari sini. Dari struktur ini kita dapat CH3. Kita uraikan CH3. Kemudian ada C di sini. Kemudian ada NH2. Kemudian ada C juga di sini. Kemudian ada O. Kemudian ada OH. Nah, di sini ada, karena dia cuma berikatan, dia cuma menggunakan 3 tangannya, berarti dia akan ada hanya lagi 1. Jadi, kita lihat C-nya ada 3, jadi C3H, 3 tambah 2 tambah 2, itu sama dengan 4 tambah 2, 7. Kemudian NO2. Jadi rumusnya C3H7NO2, bukan C3H6O2. Kemudian orbital hibrida atom C yang mengikat O adalah sp3. Kalau dia merupakan ikatan rangkap 2, berarti kalau dia merupakan ikatan rangkap 2, berarti yang ini kan merupakan ikatan rangkap 2. Kalau dia merupakan ikatan rangkap 2, dia adalah sp pangkat 2, teman-teman, bukan sp pangkat 3. Jadi jawabannya adalah Charlie, error, salah. Oke, itu yang bagian soal yang ini adalah struktur atau ini adalah soal dari kimia organik itu sendiri, hidrokarbon. Oke, kita lanjut. Nah,
Urea NH22 CO dibuat dengan mereaksikan amonia dan karbon dioksida. Bila 340 gram NH3 direaksikan dengan 50 gram CO2 dengan ARC sama dengan 12, O sama dengan 6 dan berikutnya, maka dapat dinyatakan ini kita bisa lakukan yang namanya stoikiometri, di mana kita bisa pakai 2NH3 plus CO2 menghasilkan NH2 2 kali CO plus H2O. Nah, kita bisa pakai mula-mula reaksi sisa. Nah, kalau kita pakai mula-mula reaksi sisa, berarti di dalam sini itu akan dipakai mol atau milimol juga boleh. Nah, mol, untuk itu kita harus cari molnya dulu. Jadi, mol dari NH3 itu sendiri dengan mol dari mol dari CO2 itu sendiri. Nah, mol dari NH3 kita cari mol NH3 berarti 340 N dari NH3 sama dengan 340 dibagi dengan NH3 itu berarti 14 ditambah dengan 3. 14 tambah 3 karena H itu 1 dikali dengan 3. Jadi 340 dibagi 17. 17 kali 2 dapat 4. 34 ya. Jadi bisa coret dapat 2, maka ini adalah 20 mol. Kemudian CO2 kita lanjut. Mol dari CO2 sama dengan molnya 500. Masanya 500 dibagi C itu 12 ditambah O itu 2 kali. Nah, 1 O itu 16, jadi kalau 16 dikali 2 sama dengan 32. 500 dibagi 44 sama dengan 48 60 44 1 11,44 ini 2 ini 6 11 1,11 ya, kurang lebih dia dapat 11, bla 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 bla. Nah, kita lanjut. Di sini ada 20 mol. Jadi kita pakai di sini 20 mol, kemudian di sini 11, bla bla 111. Jadi kita dapat 11,1111. Nah, yang mana yang merupakan reaksi pembatas? Reaksi pembatas adalah reaksi yang lebih kecil. Nah, yang lebih kecil di sini yang mana? 20 dibagi 2 itu sama dengan 10. 11 dibagi 1 sama dengan 11. Jadi yang habis adalah NH3. Karena NH3 habis, berarti di sini 20. CO-nya itu adalah 1/2 dikali dengan 20 sama dengan 10. Nah, karena koefisien dari urea dengan CO2 sama, maka sama-sama 10, H2 juga 10. Nah, untuk itu selanjutnya kita dapat ini 1,111. Nah, di mana kita lihat di sini langsung opsinya A, CO2 sebagai pereaksi pembatas. Salah. Kenapa? Karena yang pereaksi pembatas adalah NH3. Urea yang dihasilkan 840 gram. Jadi urea itu rumusnya adalah dia dihasilkan 10 mol. Jadi massa urea sama dengan mol dikali dengan MR. Molnya sama dengan 10 dikali dengan MR-nya N kali 2, 14 tambah 2, 28 ditambah 2 kali 2, 2 kali 2, 4 ditambah C itu 12 ditambah dengan 16. Jadi didapatkan 28 tambah 28 ditambah 4 itu sama dengan 32 ditambah dengan 16
848 ditambah dengan 14. 2162. Nah, dihasilkan 62. Berarti ini 62 dikali 10 berarti dapat 640. Jadi Bravo juga salah. Kemudian kedua, reaksi habis bereaksi. Salah. H2O yang dihasilkan adalah 360. H2O itu rumusnya adalah dia MR-nya adalah 18. Jadi 18 dikali dengan 10 itu adalah 180. Berarti ini salah. Jadi jawabannya adalah delta. Oke, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.